Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 29 Juni 2024, Hari Raya Rasul Santo Petrus dan Paulus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam segala peristiwa gereja, biasanya umat dan rasul bersatu dalam pergulatan melawan para penguasa. Dengan dibekali terang, kuasa dan keberanian roh, mereka menemukan kota-kota, memilih jalan dan tindakan yang mengarahkan pertumbuhan gereja. Umat dan rasul sendiri menganggap itu jalan biasa, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan bahwa engkau sendiri juga turun tangan. Kapan, bagaimana, itu bagi umat beriman merupakan keterbukaan yang pengisian seluruhnya diserahkan kepadamu. Kristus mengizinkan bahwa sesudah 14 tahun bekerja, yang tertua dari putra Zebedius dibunuh oleh raja yang lalim, martir pertama dari kalangan para rasul. Engkau tahu, ia mau mengejutkan Yerusalem dengan penangkapan Petrus, tetapi pada saatnya engkau membebaskan. Petrus ambil keputusan. Bapa, kuasa Petrus juga menjadi kuasa Paus di Roma. Menurut ajaran Gereja Katolik, apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada Petrus ini harus dikaitkan dengan amanat Yesus kepada Petrus dan janji doa Yesus baginya, dan di situ tersebut kuasa Petrus terhadap rasul-rasul lain dan jaminan untuk masa depan gereja yang dihubungkan dengan kelangsungan kepemimpinan Petrus sebagai Paus. Ia mengetahui gereja dan para rasul serta pengganti-penggantinya. Betapapun besar jasa Paulus dan para rasul yang bersama-sama dan dengan kuasa sendiri-sendiri mendirikan gereja di mana-mana, menjadi tradisi sejalan dan setingkat derajatnya dengan gereja Petrus. Namun kekuasaan Petrus sebagai ketua sidang para rasul diakui dan dijalankan dalam konsili dan ketetapan Paus dan para uskup bersama di bidang ajaran dan moral tetap menjadi kunci bagi umat beriman. Bapa, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut melambangkan kuasa kegelapan dosa, maut pertama yang menyangkut kematian badani, dan kematian kedua dalam kegelapan kekal. Seperti Yesus turun ke alam maut dan membinasakannya dengan membebaskan para pilihan, demikian juga gereja. Tugasnya menjaga keselamatan umat dengan membebaskan dari kebinasaan maut, untuk melintasinya dengan selamat mengikuti Kristus menuju kebangkitan dan tidak jatuh di alam maut, kematian kedua dalam kuasa kegelapan kekal. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus ini merupakan pesta kehadiran gereja sebagai tanda dan kunci keselamatan di medan dunia. Orang bisa berdebat tentang kuasa magisterium mengajar, tetapi bahwa itu ada sebagai ketetapan yang ditentukan oleh Yesus sendiri, memberi kepastian, menjamin keagamaan di jalan keselamatan menuju surga. Bapa, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami,
dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.